Selamat malam Radit di sini dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, perlawanan dari Pak JK, ya Pak Jusuf Kalla begitu kan, soal dugaan yang kemudian digaungkan oleh Rismon dan para termol-termol, ya, yang mencurigai, yang menuduh begitu kan, ya, namanya Pak JK, ya, masuk dan diseret soal membiayai bohirnya 50 miliar soal dibalik soal dugaan ijazah palsu. Dan sekarang ini ya Pak JK ini begitu kan ya sudah melaporkan yang namanya Rismon ke Baris Krim. Wih, namanya ini menjadi perlawanan yang sangat serius begitu kan ya bagi Rismon. Pada akhirnya dia kena berlapis satu begitu kan. Kalau ini diproses ya, dan ini diproses laporan Pak JK ini bukan tidak mungkin ya Rismon ini akan masuk penjara. Satu begitu. Karena dia menuduh tanpa berdasarkan bukti. Yang kedua, soal masalah rekam jejak akademiknya, ini akan semakin parah. Maka yang saya katakan bahwa Rismon ini bisa dijadikan kambing hitam oleh namanya geng Solo atau para termol. Rismon semakin mampus ini. Rismon semakin ketar-ketir begitu kan. Ini laporan dari Pak JK. Nggak tahu lagi kalau Rismon kabur ya ke Solo ingin minta perlindungan kepada Jokowi. Nggak tahu lagi kalau soal ini begitu. Coba kita dengarkan ya. Coba kita dengarkan. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Nah, inilah yang apa disampaikan oleh Pak JK begitu kan ya. Hati-hati Rismon. Kapan dan di mana begitu kan ya memberikan uang itu. Nah, Pak JK ini begitu kan mempertanyakan Rismon. Ya, soal dugaan bohirnya dibalik soal dugaan ijazah palsu. Nah, jangan-jangan ini merupakan hoax atau fitnah begitu kan terhadap Pak JK begitu. Pada akhirnya Rismon ini kena begitu kan. Pada akhirnya Rismon ini tidak berkutik begitu. Ini laporan tidak main-main begitu ya. Pak JK mempertanyakan tidak kenal Rismon. Kapan dan di mana saya menyerahkan uang itu? Nah, ini coba kita lanjutkan. Seperti ini. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Baris Krim Saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu, apalagi pernah ketemu. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Pak JK begitu kan. Apalagi ketemu kapan, di mana begitu kan. Ya. Dia besok akan melaporkan Rismon ke Baris Krim ya, mempertanyakan masalah ucapan apa yang disampaikan oleh Rismon. Benar nggak 50 miliar itu dituduhkan kepada Pak JK? Ini pengacara Pak JK begitu kan ya, yang akan melaporkan besok ya, yang akan melaporkan Rismon ke Baris Krim. Coba kita tonton seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haji Talahu, sarjana hukum. Sesuai dengan
arahan dan penjelasan dari Pak JK tadi sudah kita dengar bahwa besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Cyber untuk membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng, mencemarkan nama baik Pak JK. Sebenarnya diskusi kami tadi dengan Pak JK sangat tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Cuma karena ini sudah masalah ini menjadi atensi publik karena berkaitan dengan teman-teman sudah tahu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, lalu tuduhan Rismon bahwa Pak JK mendanai gerakan yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan. Karena itu juga langkah melaporkan Rismon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah dia sampaikan. Karena ini soal nama baik, dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah, sehingga ini harus disikapi secara serius. Untuk itu besok Senin kami akan antara ke Bareskrim atau ke Polda, kami lagi berdiskusi dengan tim dulu. Itu teman. Karena beberapa orang yang kemudian disebutkan, Pak JK, Pak Luhut begitu kan ya, Puan Maharani, AHY, Pak SBY, Demokrat begitu kan. Ini yang dituduhkan oleh geng dia begitu. Termol jangan kabur ya. Rismon jangan ngompet di Solo ya. Pada akhirnya perlawanan dari Pak JK ini benar-benar luar biasa begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Karena ini persoalan tidak berdasar. Makanya sejak awal saya katakan, di mana Rismon mengatakan yang diberikan uang 50 miliar itu siapa bokirnya? Bahkan Adi Dermawan, si termol itu banyak yang mengatakan, "Hei, ya Charlie Chaplin begitu kan." Muncul dong di media sosial, dan ini merupakan sindiran terhadap Pak JK ternyata. Kita lihat ternyata sekarang Pak JK sudah mulai ada perlawanan kepada mereka begitu. Coba kita dengarkan lagi seperti ini. Kalau memang pada ketemu di mana, kapan, saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di samping itu saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang, dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi. Nah, inilah yang kemudian disampaikan Pak JK begitu kan ya. Tidak ada pertemuan sama sekali ya. Tidak pernah mengkonsolidasi mereka begitu. Kalau ke Roy Suryo dia kenal begitu kan, karena dia adalah mantan menteri begitu kan. Tapi sangat disayangkan begitu kalau ini tidak diklarifikasi langsung oleh Rismon, maka kemudian hati-hati Rismon ya. Segera begitu kan, bisa saja ya ditetapkan tersangka lagi. Pada akhirnya Rismon sekarang begitu kan ya, setelah SP3 nampaknya sudah menandatangani restoratif justice dari Jokowi, nampaknya masalah bertubi-tubi dan karma ya yang sudah beredar buku-bukunya begitu menjadi karma bagi Rismon itu sendiri begitu. Ini yang disampaikan oleh Pak JK begitu kan ya. Besok kabarnya akan melaporkan Rismon Sianiper begitu kan, menuntut soal tudingan yang mendanai soal dugaan ijazah palsu. Nah, Wakil Presiden ke-10 ya dan ke-12 Pak JK itu bakal melaporkan ahli digital forensik yakni Rismon Sianiper ke Bareskrim Polri ya soal tuntutan atau tudingan ya menyebutkan jadi pendana kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Nah, dalam informasi yang beredar Pak JK ini sendiri mengelontorkan dana 50 miliar. Padahal kita tahu ya Rismon Pak JK benar-benar tidak sama sekali tidak pernah ketemu. Kok tiba-tiba mengeluarkan uang, memberikan uang 50 miliar kepada siapa? 50 miliar ini banyak, Bos.
Tudingan para termul sudah terbantahkan sekarang. Isu apa lagi gitu? Ini isu apa lagi ya? Isu soal perselingkuhan gagal, soal siapa yang mendanai gagal begitu kan ya? Soal isu-isu dengan yang lain begitu kan juga gagal. Tidak, ini sudah kehabisan akal para termol itu. Sudah kehabisan akal jelas begitu. Makanya ini menjadi pertanda bahwa ya apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Sekarang ini nampaknya kita tahulah bahwa Pak JK ini kan politik ulung begitu kan ya. Tidak mungkinlah membiayai buang-buang anggaran buang-buang 55 miliar untuk orang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya ada nuansa-nuansa yang kemudian dituduhkan kepada mereka. Enggak tahu apakah ini akan diproses secara hukum, enggak tahu ya. Kecuali Risma minta pertolongan ke Solo. Seperti Sylvester misalnya. Tapi saya kira Jokowi angkat tangan. Ya, kenapa? Karena Jokowi pernah dicederai oleh Rismon. Buku-bukunya, Jokowi Sweet Paper itu masih berkeliaran menjadi pengetahuan begitu kan. Makanya Rismon ini akan terjebak sendiri di penjara. Ya, saya memprediksi itu begitu. Kenapa? Ya begitu banyak sekarang ini mempermasalahkan soal Rismon itu begitu ya. Makanya Pak JK sudah mengatakan itu begitu. Artinya sudah melaporkan itu begitu. Sebutkan di mana tempatnya, di mana ya yang diberikan, ya berapa miliar, 55 miliar tudingan itu harus harus dibuktikan. Coba kita dengarkan lagi ya. Jadi pertama kali saya didampingi pengacara ini, karena sifat saya Anda tahu, tidak pernah bicara di belakang, main di belakang. Kalau mengatakan saya ini yang benar, saya katakan. Kalau ini yang salah, saya katakan langsung. Tidak main di belakang. Apalagi suruh orang menjelek-jelekkan. Sama sekali tidak. Ya. Nah itulah apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Tidak pernah begitu kan main di belakang. Ya seperti kemarin Adi Dermawan. Terus kemudian siapa lagi begitu yang lain begitu kan yang mengatakan Charlie Kapril muncul jangan main di belakang. Dia tertawa. Tapi sekarang justru Pak JK mengatakan begitu kan. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah main di belakang. Ya saya kan bisa dikatakan bahwa politik ulung begitu kan. Ya ngapain harus main di belakang? Akhirnya tudingan-tudingan ini begitu kan tidak mendasar. Para termol nggak tahu lagi membela siapa begitu. Termol sudah terjebak dengan narasi-narasi ya Rismon ya. Justru Rismon ini membuat gaduh bagi mereka begitu kan. Kenapa? Karena narasi-narasinya sudah digoreng oleh para termol itu begitu kan, soal tuduhan-tuduhan itu. Bahkan Adi Dermawan mengatakan kalau hanya Rismon main-main yang keluar dari moncong Rismon begitu kan ya, soal narasi-narasi yang 50 miliar siapa yang mendanai, keluar dong kata Adi Dermawan. Ya si pendukung Jokowi begitu. Nampaknya sekarang Rismon harus membuktikan itu begitu. Ya harus membuktikan lah. Masa harus tidak membuktikan itu begitu kan? Ini kan tuduhan-tuduhan yang serius. Coba kita dengarkan lagi ya seperti ini. Bohong aja hal tersebut. Ya karena terpaksa pakai pengacara. Karena ini masalah hukum. Ya. Saya kira itu penjelasan itu bahwa saya tidak pernah peralat orang untuk dia main membicarakan kasus orang. Ya, itu kenapa saya hari ini memutuskan itu dan dilaksanakan besok supaya kita semua gentleman. Kalau bicara yang benar. Nah, nih apa yang disampaikan oleh Pak JK begitu. Tidak pernah memperalat orang. Saya ini seorang gentleman. Sudah bagus, sudah tepat rasanya Pak JK ini bersuara begitu. Karena ini menjaga harkat dan martabat seorang keluarga begitu kan ya. Kalau ini tuduhan-tuduhan tidak segera diklarifikasi, tuduhan-tuduhan tidak mendasar seperti ini menjadi konsumsi publik, pada akhirnya orang-orang percaya terhadap apa yang disampaikan di berita 50 miliar itu. Dan Pak JK melakukan perlawanan terhadap Rismon. Rismon makin ketar-ketir.
Rizwan makin mampus begitu kan ya. Wallahu alam. Kita lihat saja besok begitu kan. Akan melaporkan ke Baris Krim ya. Ini nampaknya benar-benar serius begitu kan ya, tuduhan-tuduhan seperti ini nampaknya begitu. Tapi ya kita tunggu saja, banyak yang mungkin satu persatu akan melaporkan Rizwan ke Baris Krim begitu kan ya, buntut soal tudingan ya pendana kasus soal dugaan ijazah palsu ini. Ya, jangan lalu kemudian maling teriak maling begitu kan. Jangan lalu kemudian maling teriak maling begitu ya. Kita buktikan di pengadilan, itu aja sebenarnya begitu. Makanya saya kira dengan tudingan-tudingan seperti ini begitu kan ya, maka yang tidak berdasar seperti ini mungkin Pak JK akan bersuara begitu kan. Ini salah satunya, banyak yang kemudian mengungkapkan begitu kan di media sosial, banyak kritikan pro dan kontra begitu ya. Katanya Rizwan berpendidikan, tapi nggak pakai akal sehat, ini gimana? Ini komentar netizen begitu kan ya. Semoga bacotnya begitu kan ya, sing pengkhianat benar-benar menikmati pengkhianatannya. Ini salah satu komentar netizen. Ya, ada negatif komentar-komentarnya begitu. Tapi saya melihat bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini merupakan pukulan telak bagi seorang seorang Rizwan begitu kan ya. Sudah semuanya ini sudah bersuara begitu. Sudah bersuara, ngeri sedap bersuara ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.